Shalom teman-teman. Jangan lupa mandi dulu dan pakai baju yang rapi untuk mengikuti sekolah minggu ini. Bye-bye. Teman-teman tidak boleh sambil tiduran dan main-main ya saat beribadah sekolah minggu. Bye-bye. Teman-teman harus semangat dan sungguh-sungguh ya selama ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita ibadah sekolah minggunya tetap masih di rumah ya. Walaupun di rumah, tetap semangat ya memuji nama Tuhan. Ibadah sekolah minggunya bersama kamu Ralin dan Kak Elia. Maka Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Maka Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Maka Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik masih tetap semangat kan memuji Tuhan walaupun hanya di rumah ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
firman Tuhan. Tetap fokus ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik ya untuk mendengarkan firman Tuhan ini ya. Selama
Puji Tuhan. Sore hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau ajak kita berdoa dulu ya, sama-sama ya. Ayo kita tutup mata, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul, kami boleh ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, kiranya kami boleh mengerti setiap firman yang akan dibagikan sore hari ini, biar kami duduk dengan diam, kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kakak mau bawain firman Tuhan tentang Stefanus. Siapa? Iya, Pak Stefanus. Kita panggilnya Pak Stefanus aja ya. Siapa yang udah pernah dengar sih firman Tuhan tentang Pak Stefanus? Ya, kalau belum pernah dengar, kita dengerin baik-baik ya. Kita dengerin firman Tuhan hari ini, nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil tidur, atau nggak boleh sambil bercanda, nggak boleh ya. Tuhan Yesus nggak suka. Kita harus dengar firman Tuhan baik-baik, harus duduk diam baik-baik, karena kita harus belajar menghormati firman Tuhan sore hari ini. Oke, siapa yang udah siap dengar firman Tuhan? Oke, anak-anak sekolah minggu PTC, pinter-pinter, hebat-hebat. Sekarang kakak mau bawa firman Tuhan tentang Pak Stefanus. Pak Stefanus itu adalah siapa? Iya, salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat cinta sama Tuhan Yesus, yang sangat berkuasa, diberikan hikmat sama Tuhan Yesus dan diurapi Roh Kudus. Ya, karena saking berkuasanya, Pak Stefanus mempunyai kuasa. Jadi Pak Stefanus bisa melakukan banyak banget mujizat-mujizat. Ya, karena kan Pak Stefanus dikasih kuasa sama Tuhan Yesus, jadi Pak Stefanus bisa melakukan banyak mujizat, bisa menyembuhkan orang, pokoknya banyak deh mujizatnya. Nah, pada suatu kali ada yang gak suka sama Pak Stefanus. Iya, kalau orang yang mau menjadi saksinya Tuhan, pasti ada aja yang gak suka, pasti ada aja yang benci, yang sebel, pasti ada aja. Ini suatu kali ada yang gak suka sama Pak Stefanus karena dia orang yang diurapi Tuhan. Siapa sih gak suka sama Pak Stefanus? Iya, orang-orang Farisi. Siapa sih orang-orang Farisi itu? Orang-orang yang ahli kitab suci, tapi mereka gak taat sama firman Tuhan. Nah, orang-orang seperti itu yang gak suka sama Pak Stefanus. Jadi pada suatu kali mereka debat tuh sama Pak Stefanus. Mereka debat. Debat itu apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak debat? Iya, debat itu adalah saling menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi pertanyaan itu susah-susah pertanyaannya, jauh lebih susah deh dari pertanyaannya waktu ujian sekolah. Itu namanya debat. Ya, terus karena Pak Stefanus dikasih hikmat sama Tuhan Yesus, diberikan pewahyuan, dikasih kepintaran sama Tuhan Yesus, akhirnya Pak Stefanus bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari orang Farisi. Pak Stefanus lebih unggul, lebih pintar dari orang-orang Farisi. Maka dari itu, semua orang-orang yang di situ, yang orang Farisi itu makin nggak suka sama Pak Stefanus. Terus mereka mengumpulkan semua orang-orang yang ada di situ. Mereka menghasut orang-orang untuk menyeret Pak Stefanus untuk membawa Pak Stefanus ke pengadilan. Mereka saking gak suka itu sama Stefanus, akhirnya mereka menghasut orang-orang. Mereka menghasut orang-orang supaya orang-orang itu bisa membawa Stefanus ke pengadilan. Pengadilan itu apa adik-adik? Ada yang tahu nggak pengadilan? Iya, pengadilan itu kalau buat orang-orang jahat, kayak orang-orang yang mencuri misalnya ya. Orang yang mencuri dibawa ke pengadilan untuk dihukum. Nah, Pak Stefanus itu seperti begitu, mereka seperti orang-orang yang orang-orang jahat mau dibawa ke pengadilan. Padahal Pak Stefanus nggak jahat sama sekali. Pak Stefanus itu adalah saksinya Tuhan Yesus. Karena Pak Stefanus ada saksi Tuhan Yesus, menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, maka orang-orang Farisinya nggak suka, mau membawa ke pengadilan, mau menghukum Pak Stefanus. Akhirnya mereka membawa tuh Pak Stefanus ke
imam besar dan Mahkamah Agung. Imam besar itu kalau di sini kayak hakim di pengadilan, buat dihukum, buat memutuskan hukum kepada Pak Stefanus. Nah, ketika mereka sampai di pengadilan, di Mahkamah Agung, mereka udah berhasil nih menyeret Pak Stefanus ke pengadilan. Terus Mahkamah Agung dan imam besar bertanya sama Pak Stefanus. Pertanyaannya gini, Stefanus, saya mendengar bahwa kamu menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepada orang-orang. Apakah benar? Kata Pak Hakim, kata imam besar. Nah, terus Pak Stefanus jawabnya gini. Pak Stefanus malah berbicara mengenai firman Tuhan dan isi Alkitab. Dia menceritakan isi Alkitab, menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang di semua yang di situ, di ruangan situ, sama Pak Hakimnya juga. Terus Pak Stefanus bilang begini, Tuhan Yesus adalah Allah yang mati dan bangkit untuk menebus semua dosa-dosa manusia, dan kepada semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal. Begitu Pak Stefanus bilang begitu sama imam besar, sama Mahkamah Agung, dan sama semua orang-orang yang ada di ruangan itu ya. Dan marah gak imam besarnya digituin sama Pak Stefanus? Marah, mereka semakin marah. Mereka semakin sebel sama Stefanus, sama Pak Stefanus. Akhirnya imam besar sama Mahkamah Agung, sama orang-orang Farisi dan semua orang-orang di ruangan itu, mereka berencana untuk menghukum Stefanus. Mereka udah berpikiran, aduh, enaknya diapain ya Stefanus ya? Masa dia berani-beraninya ngajarin kita, katanya si imam besar. Berani-beraninya Stefanus ngajarin kita tentang firman Tuhan. Dia pikir dia siapa mau ngajarin kita. Nah, si imam besarnya marah sama Stefanus. Ketika mereka merencanakan mau menghukum Stefanus, akhirnya Stefanus melihat ke atas, terus Stefanus melihat bahwa Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Terus Pak Stefanusnya berkata gini kepada orang-orang, aku telah melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Aku telah melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Nah, makin marah mereka, makin sebel, makin benci semua sama Stefanus. Akhirnya mereka semua teriak-teriak ada di ruangan itu, termasuk orang-orang Farisi. Mereka semua teriak-teriak, hukum Stefanus, seret dia keluar. Akhirnya Pak Stefanus berhasil dibawa keluar dari ruangan itu buat dihukum, buat diseret. Mereka saking sebelnya, mereka saking bencinya sama Stefanus. Akhirnya Pak Stefanus dibawa keluar, terus Pak Stefanus dihukum sama mereka, sama banyak orang. Tahu nggak hukumannya apa, adik-adik? Apa hukumannya? Iya, dilemparin batu. Pak Stefanus dilemparin batu banyak banget sama orang-orang itu yang di ruangan. Orang-orang Farisi semuanya, mereka melempari batu sama Stefanus. Batunya ada yang gede, ada yang kecil. Bukan cuma satu batu ya, tapi banyak batunya mereka lemparin semua ke Stefanus. Ada berdarah di sini, semuanya tubuhnya Pak Stefanus semuanya luka-luka karena dilemparin batu sama orang-orang yang di ruangan itu. Terus ketika Pak Stefanus sudah mulai kesakitan, Pak Stefanus sudah mulai udah sekarat, Pak Stefanus bilang sama Tuhan Yesus, ya Tuhan, terimalah rohku Tuhan, dan ampunilah semua dosa kesalahan mereka. Ampuni dosa kesalahan mereka Tuhan. Tuh, Pak Stefanus masih mempunyai hati yang baik. Biarpun Pak Stefanus dilukain, biarpun Pak Stefanus dijahatin sama orang-orang itu, tapi Pak Stefanus meminta pengampunan sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengampuni mereka. Tuhan Yesus nggak menjatuhkan marah sama mereka, sama orang-orang yang menghukum Pak Stefanus. Terus ketika itu Pak Stefanus meninggal karena Pak Stefanus dilemparin batu. Dan Pak Stefanus adalah salah satu saksi Tuhan Yesus yang meninggal, yang bernama martir, yang dinamakan martir. Yang Pak Stefanus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang martir,
saksi Tuhan Yesus yang martir. Martir apa sih adik-adik? Iya, martir adalah saksi Tuhan Yesus yang membela Tuhan Yesus sampai mati. Sekali lagi ya, kakak bilang ya, martir adalah saksi Tuhan Yesus yang membela Tuhan Yesus sampai mati. Nah, siapa di sini yang mau menjadi saksi Tuhan Yesus? Yang mau menjadi saksi Tuhan Yesus siapa? Ke tangan. Biarpun kita masih kecil, tapi kita harus belajar untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Jadi kakak contohin ya, saksi Tuhan Yesus itu apa sih kak? Maksudnya nih contoh yang pertama, kalau mau jadi saksi Tuhan Yesus itu yang pertama nggak boleh mencontek. Apa? Nggak boleh mencontek. Iya, kalau kita kan masih sekolah, jadi nggak boleh mencontek ya di sekolah, ataupun kalau lagi ujian di rumah, jadi nggak boleh mencontek. Biarpun yang teman-teman lainnya pada bilang begini, pasti ya pada bilang begini nih, kamu so suci banget sih, kamu nggak mau ikut-ikutan mencontek gitu. Pasti ada aja yang ngomong begitu, pasti ada aja yang nggak suka. Kalau kita mau menjadi saksinya Tuhan Yesus, pasti banyak yang nggak suka. Tapi kalau kita benar-benar taat sama Tuhan Yesus, kalau kita benar-benar mau belajar untuk kita menjadi saksi Tuhan Yesus, kita nggak usah peduliin omongan orang-orang kayak begitu. Kita nggak usah peduliin, kita tutup kuping. Kita tetap percaya, kita tetap belajar mau menjadi saksinya Tuhan Yesus. Nah itu contohnya ya, yang pertama. Yang kedua, kakak kasih contoh lagi, nggak boleh berbohong. Ya kalau kita mau jadi saksi Tuhan Yesus, kita harus belajar nggak boleh berbohong. Contohnya apa sih kak nggak boleh berbohong? Misalnya begini, kita disuruh bantuin Mami minta tolong begini, Gerald atau Daryl, tolong dong bantuin Mami bersihin tempat tidur atau beresin tempat tidur gitu. Nah, padahal belum diberesin tapi bilangnya udah Mami udah beresin tempat tidur gitu. Daryl atau Gerald atau Jacqueline udah beresin tempat tidur Mami, udah beresin mainannya Mami, tapi nggak diberesin. Pas maminya lihat ke bawah atau lihat kamar masih berantakan. Nah itu namanya bohong, nggak boleh. Tuhan Yesus nggak suka kayak begitu. Tuhan Yesus sukanya kita berkata jujur. Kalau misalnya belum diberesin, bilang iya Mami sebentar nanti diberesin mainannya, tapi nggak boleh berbohong ya. Tuhan Yesus nggak suka, nanti Tuhan Yesus nangis kalau lihat kita berbohong. Ya siapa yang mau menjadi saksi Tuhan Yesus? Janji ya, nggak boleh berbohong, nggak boleh mencontek. Itu contoh-contohnya. Oke? Nah, ayat hafalannya hari ini nggak ada ayat hafalan, tapi sebagai absennya kakak mau kalian semua yang udah dengerin khotbah kakak untuk menceritakan kembali apa sih yang tadi Kak Rosi udah khotbahin hari ini tentang Pak Stefanus. Siapa sih Pak Stefanus itu? Terus kenapa sih Pak Stefanus dipukulin pakai batu gitu, dilemparin pakai batu? Kenapa sih gitu ya? Nanti kalian ceritain semua, videoin, nanti kirim ke kakak-kakak yang sekolah minggu, oke? Iya, sekian firman Tuhan hari ini ya adik-adik ya. Adik-adik jangan lupa minggu depan sekolah minggu lagi ya. Datang lagi, duduk lagi yang manis, mendengar firman Tuhan, mendengar sekolah minggu yang baik. Oke, bye-bye. See you adik-adik. Tuhan berkati Indonesia, lindungi Indonesia, dan cepat pulihkan negara kami Indonesia dari COVID-19 supaya kami bisa kembali beraktivitas kembali seperti dulu lagi. Kami bisa kembali bersekolah, kami bisa kembali ke gereja kembali. Sekarang berkati Indonesia ya Tuhan, supaya Indonesia cepat pulih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
terimalah berkat, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless all.